Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada hari ini kita masuk kepada pembahasan sejarah chapter ketiga ya. Pada kesempatan kali ini kakak juga mengingatkan bahwasanya jadwal ujian SIMAK UI juga sudah semakin dekat. Jadi tentunya kalian juga harus meningkatkan usaha ataupun upgrade cara belajarnya. Baik, langsung saja kita masuk soal nomor 1 dari chapter ketiga. Salah satu sumber sejarah penulisan biografi adalah catatan harian pelaku sejarah yang hendak ditulis. Salah kritik eksternal terhadap sumber catatan harian adalah, maksudnya di sini salah satu, A. membandingkan dengan catatan harian tokoh lain, B. membandingkan isi tulisan dalam catatan harian dengan sumber koran sezaman, yang C. mengecek konsistensi tulisan tangan dalam buku harian tersebut, yang D. melakukan wawancara terhadap lawan politik, yang E. membandingkan isi buku harian tersebut dengan arsip sezaman. Adik-adik, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui perbedaan konsep dari kritik intern dan kritik ekstern. Materi kritik intern dan ekstern ini tercover dalam pembelajaran kelas 10, sub materinya itu historiografi atau penulisan sejarah. Nah, kritik intern itu biasanya menggunakan penilaian pribadi dan lebih mengecek kebenaran isi data. Nah, tapi kalau kritik ekstern ya, kalau kritik intern itu kita menggunakan penilaian pribadi. Kalau kritik ekstern itu kita menguji keaslian sebuah dokumen, ada nggak tindakan penipuan atau pemalsuan di sana. Nah, bisa juga kita menangkap konsepnya itu seperti ini. Kritik intern itu digunakan untuk pencarian detail khusus daripada kesaksian, atau juga kritik intern digunakan untuk melakukan penilaian pribadi. Misalnya, apakah seorang saksi itu benar-benar ingin melakukan wawancara atau tidak. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk membedakan satu tipuan dari sebuah dokumen yang sejati karena pemalsuan dokumen dalam keseluruhan atau hanya sebagian, meskipun bukan merupakan suatu hal yang biasa namun cukup sering terjadi. Makanya ini untuk suatu bentuk kewaspadaan jadi yang kritik ekstern ini. Jadi yang merupakan salah satu kritik ekstern di antara pilihan jawaban yang nomor 1 ini adalah yang C, mengecek konsistensi tulisan tangan dalam buku harian. Nah, bentuk kritik ekstern lagi selain, kenapa harus dicek konsistensinya, Kak? Konsistensi itu artinya kesamaan. Ada nggak tulisan yang berbeda? Kalau seandainya ada yang berbeda, berarti kan itu sudah ada pihak lain yang mengisi buku harian seorang tokoh sejarah tersebut. Jadi makanya dicek. Kalau ada campuran tulisan, berarti itu sudah tidak baik kita gunakan sebagai sebuah sumber sejarah atau sumber penelitian kita. Makanya harus diganti. Jadi kalau intern itu lebih ke mungkin kebenaran fakta, kebenaran isi. Kalau ekstern itu dia lebih kepada perbedaan tulisan tangan, kebenaran tahun terbit, kebenaran penerbit, kebenaran pengarangnya, kebenaran sampulnya. Nah, itu yang X, dia mengurusi bagian-bagian luar tetapi tidak mengurusi kebenaran fakta. Nah, kebenaran fakta itu adalah kritik intern. Jadi jawabannya di sini yang C. Nomor 2, salah satu wilayah Indonesia yang kebudayaan masyarakatnya masih mengenal tradisi peralatan dari batu adalah A. Kepulauan Nias, B. Kepulauan Mentawai, C. Toraja, D. Papua, atau E. Flores. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari absen jawaban yang 5 ini, itu hampir semuanya mungkin ada ciri khas batunya. Nias ada, Mentawai ada, Toraja itu ada kubur batu, Flores juga. Tapi kita lihat lagi di soalnya, di mana di sini tradisi peralatan dari batu di salah satu wilayah Indonesia, berarti dia kehidupan masa sekarang.
Nah, pada kehidupan masyarakat sekarang, masyarakat yang masih cenderung menggunakan peralatan dari batu yang belum terkena perubahan sosial maupun globalisasi menyeluruh itu adalah masyarakat Papua. Jadi jawabannya itu yang D. Nomor 3, pembahasannya, penyebab sering terjadinya perubahan kabinet pada masa kabinet parlementer adalah, kalian tahu kapan berlakunya kabinet parlementer di Indonesia? Kabinet parlementer berlangsung di Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1959, ditandai dengan kebebasan dalam berpolitik. Cuma nanti kebebasan dalam berpolitik ini dijadikan juga sebagai suatu hal yang di luar batas. Nah, gimana maksudnya di luar batas, Kak? Nah, kita lihat ke opsinya dulu. A, kurangnya tanggung jawab dari masing-masing partai. B, kurangnya komunikasi antar partai. C, berbedanya kepentingan di antara partai-partai. D, belum stabilnya pondasi partai. Atau E, tidak adanya koalisi atau kerjasama antar partai politik. Penyebab terjadinya perubahan kabinet itu, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kalian tahu apa saja 7 kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal? Kita bisa pakai rumus NS Wabat, Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin, Ali 2, dan Juanda. Nah, lalu kenapa sering terjadi pergantian kabinet? Karena perbedaan kepentingan, jawabannya yang C, di mana mereka sama-sama ingin menjadi penguasa. Jadi adapun sedikit kekurangan dari kabinet yang memerintah itu langsung dijadikan sebagai salah satu penyebab yang untuk menurunkan kabinet yang sedang berkuasa. Jadi orang tidak mementingkan kepentingan rakyat ataupun tuntutan rakyat, yang dipentingkan adalah bagaimana cara agar bisa berkuasa. Dan perlu ditekankan lagi, pada saat ini kita baru saja merdeka, jadi kayak semuanya berambisi untuk berkuasa. Nomor 4, pada Desember 1942 dibentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat oleh 4 serangka yang terdiri dari A. Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. B. Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, dan Kiai Haji Mas Mansur. C. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. D. Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Widyodiningrat, dan Ki Hajar Dewantara. Atau E. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kita teliti satu-satu. Yang A itu salahnya di Amir Syarifuddin, merupakan Perdana Menteri kita pada masa perundingan Renville, jadi salah. Yang B ini salahnya pada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan wakil kita pada masa perundingan Linggarjati. Yang C, salahnya pada Muhammad Yamin. Dia adalah salah satu orang yang menyumbang atau mengusulkan rumusan Pancasila. Yang D, salahnya pada Rajiman Widyodiningrat yang merupakan ketua BPUPKI. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E. Nomor 5, berikut ini yang termasuk rencana pembangunan 5 tahun pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah A. Masalah transmigrasi, B. Pemerataan kesempatan berusaha, C. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, D. Pemerataan memperoleh keadilan, atau E. Penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Kalau ini jawabannya memang sudah pasti, maksudnya itu kabinet tersebut mempunyai program kerja masing-masing. Di situ sudah tergambar di bidang sosial, di bidang politik, di bidang kebudayaan. Jadi ini tidak bisa dinalar. Jawabannya di sini adalah yang E, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Oke, kita masuk soal nomor 6. Ekspansi VOC, Perhimpunan Dagang Hindia Belanda, ke wilayah Nusantara pada abad ke-17 sampai abad ke-18 menghadapi perlawanan cukup keras dari A. Kerajaan Islam Adonara, B. Kerajaan Larantuka, C. Kerajaan Amanuban di timur, D. Kerajaan Sika Maumere, atau E. Kerajaan Kupang. Nah, kalau di sini ada kata kuncinya wilayah Nusa Tenggara Timur. Langsung saja, di sini yang termasuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Kerajaan
Larantuka atau jawabannya yang B. Nomor 7, di bawah ini adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Islam Mataram adalah A. Adiwijaya Trenggono Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Agung Adiwijaya dan Sultan Ageng Tirtayasa, C. Trenggono Senopati dan Adiwijaya, D. Sultan Ageng Tirtayasa, Amangkurat dan Sultan Agung, ataukah E. Senopati, Sultan Agung dan Amangkurat. Kita periksa satu-satu. Yang A salah di Adiwijaya dan Trenggono, tiga-tiganya salah, itu Raja Demak dan Banten. Nah, yang B salahnya di Adiwijaya, Raja Pajang dan Sultan Ageng, Raja Banten. Yang C Raja Demak, yang Trenggono, Adiwijaya, Raja Pajang. Nah, yang D salah di Sultan Ageng dan itu Raja Kerajaan Banten. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang E, Senopati, Sultan Agung dan Amangkurat. Saran kakak, kalian harus hafal minimal nama raja-raja terkenal kerajaan Islam ataupun Hindu Buddha. Nggak harus hafal semuanya, tapi tahu nama raja-raja terkenal. Oke, untuk soal yang terakhir pada kesempatan pembahasan kita kali ini, peradaban abad ke-17 yang menunjukkan kemampuan masyarakat Nusantara dalam mengelola air bersih untuk kebutuhan ibu kota kerajaan Sriwijaya tergambar dalam sisa runtuhan kerajaan pada situs A. Kartasura Surakarta, B. Surosowan Banten Lama, C. Trawulan Mojokerto, D. Batujaya Karawang, atau E. Muara Jambi. Nah, di sini kita lihat soalnya kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kan dalam kata kuncinya pengelolaan air bersih. Yang A. Kertasura terlalu jauh, yang B. Banten Lama juga terlalu jauh, yang C. Trawulan apalagi masih di daerah Jawa, yang D. Batujaya Karawang juga Jawa. Nah, otomatis jawabannya itu E, Muara Jambi. Ini di daerah Riau. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti tolong di komen. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya.